Selamat malam semuanya, selamat datang di video praktikum struktur data. Di video kali ini kita akan belajar mengenai modul 3, yaitu linked list atau senarai berkait linked list dengan pointer. Tujuan praktikum mempraktekkan bentuk linked list atau senarai berkait, beserta operasi-operasi yang dikenakan padanya dan mengimplementasikan linked list menggunakan pointer. Dasar teori linked list atau senarai berkait. List merupakan koleksi dari objek-objek homogen dengan sifat setiap elemen kecuali yang terakhir memiliki penerus dan setiap elemen kecuali yang pertama memiliki pendahulu. Suatu list linear dikenali alamat elemen pertama first atau awal, alamat elemen berikut atau next. Setiap elemen list memiliki alamat, jika tidak ada disebut dengan null. Elemen list atau node kalau digambarkan berbentuk seperti ini. Kotak dengan dua bagian, kotak besar dan kotak kecil. Kotak besar berisi info. Info di sini ada nilainya. Misalnya di sini nilainya 5 atau 10. Masuk ke dalam info. Kemudian next ini berisi alamat yang akan menunjuk ke list berikutnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Awal. List pertama dinamakan sebagai awal. Memiliki info dan next. Next akan menunjuk ke list berikutnya. Begitu pula dengan list berikutnya akan menunjuk list berikutnya. Apabila ada suatu list yang tidak menunjukkan list berikutnya, maka itu disebut dengan list akhir. Karena list terakhir tidak menunjuk list berikutnya, maka bagian next pada list terakhir tidak memiliki alamat, atau disebut dengan null. Contoh list kosong atau first. Elemen pertama tidak memiliki pendahulu, oleh sebab itu alamat elemen pertama digambarkan dengan anak panah dari kotak yang namanya awal. Elemen terakhir tidak memiliki penerus, oleh sebab itu field next-nya akan dinulkan. Setiap elemen menyimpan alamat elemen penerusnya sehingga elemen list saling berkait. Maka list seperti ini disebut dengan linked list. Linked list atau terurut. Node dalam linked list diurutkan berdasarkan salah satu field dalam node atau field kunci. Operasi-operasi pada linked list sebagai berikut. 1. Buat list, yaitu mendeklarasikan atau mendefinisikan linked list kosong. 2. List kosong, mengecek apakah list dalam keadaan kosong atau tidak. 3. Telusur list, menelusuri atau mencetak semua node pada linked list. 4. Sisip node, menambah atau menyisipkan node baru yang berisi info baru pada linked list sedemikian sehingga linked list tetap terurut. 5. Hapus node, menghapus node pada linked list yang sesuai dengan info yang dihapus. Implementasi linked list menggunakan pointer. Di sini ada contoh program linked list menggunakan pointer. Ini akan kita copy ke Dev C++ untuk kita run, namun sebelum kita run, kita pahami dulu isi dari codingannya seperti apa. Oke, ini sudah saya copy ke Dev C++, mari kita bedah codingannya seperti apa. Perlu diketahui bahwa tujuan menggunakan linked list dengan pointer ini adalah untuk menghubungkan antar data. Jadi semisal kita memasukkan angka ini seperti yang ada pada sisip node 50, 20, 5, 170, 25. Kalau kita menggunakan array, itu akan seperti ini kan. 5, 20, 5, 100. Seperti ini. Terus ini misalnya namanya angka. Berarti ini 5 ini adalah angka 0, 20 angka 1, angka 2, dan angka 3. Akan tetapi kalau kita menggunakan linked list dengan pointer, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 50, 20, 5, dan 100. List ini akan saling terhubung, karena setiap list memiliki pointer yang menunjuk ke alamat list berikutnya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Type def int type info, type def struct type node, pointer type ptr, type def struct type node. Di dalam struct-nya ada type info dan type ptr next, kemudian type ptr awal dan akhir. Sekarang kita terlebih dahulu membahas bagian ini. Ini adalah bagian di mana program membuat struct. Biar lebih enak, ini kita rapikan sedikit. Di baris ke-8, ini type def int type info. Artinya adalah kita membuat type info ini menjadi integer. Seperti yang dijelaskan di modul pertama, bahwa ketika kita menggunakan type def, maka variabel yang kita berikan itu seolah akan menjadi tipe data yang digunakan. Dalam hal ini, type info akan menjadi integer. Semisal integer x. Ini artinya x adalah sebuah variabel dengan tipe data integer.
Setelah kita menggunakan type def int type info, maka kata integer ini bisa kita ganti dengan type info, akan menjadi type info x. Nah, bentuk ini sama saja. X adalah variabel yang bertipe data type info. Apa itu type info? Type info adalah integer. Kemudian baris ke-9 type def struct type node pointer type ptr. Ini juga sama seperti yang atas ini karena sama-sama menggunakan type def. Type def struct type node pointer type ptr. Itu artinya pointer type ptr ini akan bertipe data struct type node. Apa itu struct type node? Dijelaskan di baris setelahnya. Di sini ada struct type node berisi type info type ptr next. Oh ya, ini tidak perlu menggunakan type def. Struct type node itu berisi type info dan type ptr next. Apa itu type info? Type info artinya info adalah sebuah variabel dengan tipe data type info. Type info itu apa? Dilihat kembali di baris 8, type info adalah integer. Maka type info ini sama saja dengan integer info. Artinya info adalah variabel dengan tipe data integer. Kemudian type ptr next. Next bertipe data type ptr. Apa itu type ptr? Dilihat di baris ke-9. Pointer type ptr. Ternyata type ptr ini adalah sebuah pointer dengan tipe data type node. Type node adalah struct. Itu artinya next ini adalah sebuah variabel dengan tipe data struct. Nah, sekarang kita akan gambarkan seperti apa bentuknya. Di video modul 2 sudah dijelaskan bahwa bentuk pointer itu seperti kotak dengan 3 bagian. Oke, sekarang kita coba misalnya pointer P. Kalau pointer P berarti pointer P yang paling atas, kemudian yang tengah adalah P, dan yang paling bawah adalah dan P. Bagian P ini yang akan menunjuk ke variabel berikutnya. Seperti inilah bentuk pointer. Oke, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan gambar ini ke bentuk pointer yang menggunakan struct. Untuk gambar pointer ini, kita misalkan ini adalah integer P. Sekarang kita buat yang type node pointer type ptr. Sorry, ini maksudnya integer pointer P ya. Integer pointer P, kemudian yang bawah ini adalah type node pointer type ptr. Nah, ini bentuknya sudah sama. Tipe data variabel, tipe data variabel. Berarti gambarnya juga sama. Kotak dengan 3 bagian. Yang paling atas adalah pointer type ptr. Yang tengah adalah type ptr. Yang paling bawah adalah dan type ptr. Kemudian type ptr yang tengah ini adalah untuk menunjuk alamat berikutnya. Gambarnya sama. Perbedaannya adalah type node ini merupakan sebuah struct. Struct dengan isinya type info dan type ptr next. Sekarang coba lihat yang integer pointer P. Integer pointer P itu nilainya ada di yang paling atas. Bagian paling atas ini berisi angka ya. Angka itu integer. Berarti kotak paling atas berisi sebuah integer. Oke. Sama saja dengan type node pointer type ptr. Yang paling atas berarti berisi tipe datanya, yaitu berisi type node. Sementara type node itu ada isinya lagi. Isinya adalah info dan next. Berarti di bagian paling atas ini berisi info dan next. Info adalah sebuah integer dan next adalah sebuah alamat. Jadi dalam suatu pointer type ptr atau yang kita sebut dengan list akan berisi info dan next. Apabila sudah paham konsepnya, gambarnya akan kita sederhanakan dengan gambar seperti yang ada di modul tadi, yaitu yang seperti ini. Kotak dengan info dan next. Yang tengah adalah info.
yang kecil adalah next. Untuk kedepannya kita akan menggunakan gambar yang seperti ini, karena lebih simpel. Kemudian TPTR awal dan akhir. Jadi nanti akan ada suatu list yang dinamai awal dan dinamai akhir. Awal itu untuk list yang pertama dan akhir adalah untuk list yang paling akhir. Kemudian ada beberapa fungsi di sini, yaitu void buat list baru, void sisip node, hapus node, baca maju, baca mundur, dan list kosong. Nanti ini akan kita pelajari juga sambil berjalan. Sekarang kita masuk ke main dulu. Di sini ada cout list mula-mula. Kemudian buat list baru. Nah, buat list baru ini adalah void buat list baru yang isinya ada di sini, di bawah. Void buat list baru isinya adalah tptr list sama dengan 0, awal sama dengan list, akhir sama dengan list. Jika program baru dijalankan, maka program tersebut masih kosong. Karena kosong, maka perlu dilakukan buat list baru untuk membuat sebuah list yang belum memiliki nilai. Kalau digambarkan, maka seperti ini. Dibuat sebuah list, listnya 0, kemudian awal sama dengan list. Ini ada list. Di sini ada awal. Dan akhir juga ada pada list. Kenapa ini kotaknya cuma satu? Karena di sini adalah TPTR. TPTR itu yang tengah, yang isinya adalah alamat. Jadi ini masih membicarakan tentang alamat, belum ada infonya. Kemudian setelah buat list baru, ada sisip node 50. Sisip node ada di bawah tadi ya. Void sisip node type info IB. Oke. Dalam kurung sisip node, itu ada angka 50 yang akan masuk ke dalam parameter type info IB. IB adalah singkatan dari info baru, bertipe data type info atau integer. Type ptr nb bantu. nb sama dengan type node malloc size of type node. Berarti akan dibuat sebuah tempat kosong dengan nama nb. nb info sama dengan ib. ib-nya 50 ya. NB info adalah yang kotak besar ini. Berarti kotak besarnya memiliki nilai 50. NB next sama dengan 0. Kalau 0 tandanya seperti ini. Garis miringnya. If list kosong, awal sama dengan NB, akhir sama dengan NB. List kosong adalah fungsi yang ada di sini. If awal sama dengan 0, apakah awal sama dengan 0? Kita lihat ke buat list baru tadi. Awal adalah list, sementara list itu 0. Berarti, if awal sama dengan 0 ini, kondisinya benar. Karena kondisinya benar, maka masuk ke dalam kondisi if, return true, else-nya tidak dijalankan karena sudah masuk ke if. Kemudian selesai, berarti if list kosong ini bernilai benar ya. Karena benar, maka masuk ke dalam kondisi if, awal sama dengan NB, akhir sama dengan NB. Awalnya yang tadi ada di list masuk ke NB. Sudah, else if-nya tidak dijalankan, else-nya juga tidak dijalankan karena sudah masuk ke kondisi yang if. Kembali ke main, sisip node 20, tptr nb, bantu, nb sama dengan, berarti buat lagi sebuah kotak. Nah sekarang nb-nya udah bukan lagi ada di 50, tapi sudah dipakai di NB yang baru. NB yang lama kita hapus. Info sama dengan IB 20. Next sama dengan 0. If list kosong, apakah listnya kosong? Kita lihat. Int list kosong, apakah awalnya sama dengan 0? Ternyata tidak. Awal sudah ada nilainya sekarang. Berarti masuk ke kondisi else, return false, sehingga if list kosong ini bernilai salah, masuk ke else if, jika IB kurang dari sama dengan awal info, maka masuk. Apakah 20 kurang dari awal info? Awal info adalah 50. 20 itu kurang dari 50, maka 20 ada di sebelah kiri harusnya. Jadi di program ini, ketika kita menyisipkan node, itu akan langsung diperiksa apakah list yang masuk itu kondisinya lebih kecil atau lebih besar, sehingga ketika masuk itu langsung diurutkan. Masuk ke kondisi else if nb next sama dengan awal.
NB-nya ini ya. Karena tadi kita ganti posisinya di sebelah kiri. Ini dihapus. 20. NB next yang mana? NB next adalah kotak yang kecil. NB next sama dengan awal. Awal adalah ini. Kemudian awal sama dengan NB. Awal berubah menjadi di sini. Oke, selesai. Else-nya tidak dijalankan. Kemudian kembali ke main, sisip node 5. Berarti kondisinya sama dengan yang 20 tadi, karena 5 itu lebih kecil dari 20. Otomatis angka 5 posisinya ada di sebelah kiri 20. Berarti ini gambarnya harus diperbaiki. Seperti ini gambarnya setelah disisipkan angka 5. Sekarang kita coba sisip node yang 100 karena ini kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Sisip node 100. Pertama buat dulu tempatnya NB. Untuk yang if ini sudah jelas salah, kemudian else if juga salah karena 100 tidak lebih kecil dari 50. Berarti masuk ke else, bantu sama dengan awal. Bantu letaknya di awal. While bantu next tidak sama dengan 0, dan IB lebih besar dari bantu next info, akan masuk ke dalam while. Apakah bantu next tidak sama dengan 0? Bantu next itu tidak sama dengan 0 ya, karena masih ada list berikutnya. Dan IB lebih besar dari bantu next info. IB itu 100, lebih besar dari bantu next info. 100 lebih besar dari 20, benar ya? Berarti benar dengan benar, maka bantu sama dengan bantu next. Bantu pindah ke sini. Kembali lagi ke while. Bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0, benar. IB 100 lebih besar dari bantu next info, benar. Maka bantu sama dengan bantu next. Kembali lagi ke while, bantu next tidak sama dengan 0. Apakah bantu next tidak sama dengan 0? Oh, sepertinya salah. Karena ternyata bantu next itu 0. Karena satu kondisi sudah salah, maka dipastikan kondisi while ini salah. Karena ini dandan. Kalau dandan semuanya harus benar. Lagi pula, kalau ini kita cek juga nggak bisa, karena bantu next itu 0, jadi belum ada infonya. Berarti salah ya. Kalau salah, maka keluar dari while, NB next sama dengan bantu next. NB next sama dengan bantu next. Apa itu bantu next? Bantu next adalah 0. Berarti NB next sama dengan 0. Bantu next sama dengan NB. Bantu next tidak lagi 0, berubah menjadi NB. If IB lebih besar dari akhir info, 100 lebih besar dari 50, akhir sama dengan NB. Akhir sama dengan NB. Berarti akhirnya pindah ke NB. Akhirnya menjadi 100. Selesai. Begini kondisi sementara ya, setelah angka 100 dimasukkan. Sekarang kita coba lagi 70. Kalau 70 berarti posisinya ada di tengah ya. Ini kondisi yang berbeda juga dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita buat lagi list kosong. Kemudian if ini salah, else if salah, masuk ke else. Bantu sama dengan awal. Oke, bantunya kita kembalikan ke awal. While bantu next tidak sama dengan 0, dan IB lebih besar dari bantu next info. Benar. Bantu sama dengan bantu next. Bantunya pindah ke 20. Kembali ke while, bantu next tidak sama dengan 0, benar. IB 70 lebih besar dari bantu next info 50, benar. Bantu sama dengan bantu next. Kembali ke while, bantu next tidak sama dengan 0, benar.
70 lebih besar dari bantu next info. Bantu next info 100 berarti salah. Karena salah, keluar dari while. NB. NB-nya belum diganti. Harusnya di list yang baru, list yang masih kosong 70 ini. NB next sama dengan bantu next. Karena bantu next itu menunjuk ke list dengan angka 100, berarti NB-nya juga menunjuk ke list dengan angka 100. Kemudian bantu next sama dengan NB. Bantu next sama dengan NB. Tidak lagi menunjuk ke 100, tapi menunjuk ke NB. Gini, jadi 70 posisinya akan berada di antara 50 dan 100. If IB 70 lebih besar dari 100, salah. Oke, berarti akhirnya tetap ada di list yang 100. Kita rapikan gambarnya. Baik, ini adalah kondisi setelah kita inputkan 5, 20, 50, 70, dan 100. Berikutnya sisip node 25. Kalau 25 berarti kondisinya seperti yang 70 tadi. Sisipnya ada di tengah, di antara 20 dan 50. Langsung saja ya, kita ubah gambarnya. Begini kondisi setelah kita selesai menyisipkan semua node. 5, 20, 25, 50, 70, dan 100. Selanjutnya adalah baca maju. Void baca maju. TPTR bantu sama dengan awal. While bantu tidak sama dengan 0. Apakah bantu tidak sama dengan 0? Benar. Kemudian cout bantu info. Kita buat ini seolah-olah layarnya ya. Cout bantu info 5. Cout spasi bantu sama dengan bantu next. Bantu next ada di sini. Kita singkat aja ya jadi B. Biar gampang tulisnya. B. Kemudian apakah bantu tidak sama dengan 0? Benar. Bantu info cout 20. Bantu sama dengan bantu next. Pindah ke 25. Bantu tidak sama dengan 0. Benar. Cout 25. Bantu next. Cout 50. Bantu next. Cout 70. Bantu next. Cout 100. Bantu next berarti ada di 0 ini. While bantu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kondisinya salah. Karena sekarang bantu itu ada di 0. Sehingga while-nya selesai menghasilkan output seperti ini. 5, 20, 25, 50, 70, dan 100. Setelah dibaca maju, kemudian dihapus node. Hapus node 50. Berarti kita akan menghilangkan list 50. Void hapus node 50. List kosongnya salah ya. Kemudian ini ada beberapa kondisi, yaitu hapus di awal, hapus di akhir, atau hapus di tengah. 50 itu adalah list yang berada di tengah ya. Kalau di tengah berarti masuknya ke sini nih. Ke else dulu. Kemudian nanti akan masuk ke bagian else yang ada di dalamnya. Bantu sama dengan awal. Kita singkat lagi jadi B aja ya. While bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next berarti di list yang 25 ini. Tidak sama dengan 0, benar. Dan IH itu adalah info hapus 50 ya. 50 tidak sama dengan bantu next info. Bantu next info itu 20. Apakah 50 tidak sama dengan 20? Benar. Benar dan benar, maka bantu sama dengan bantu next. Masuk ke while lagi, bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0, benar. 50 tidak sama dengan
bantu next info. 50 tidak sama dengan 25. Benar. Bantu sama dengan bantu next. Masuk ke while lagi. Bantu next tidak sama dengan 0. Benar. IH tidak sama dengan bantu next info. Bantu next info adalah 50. Apakah 50 tidak sama dengan 50? Salah. Maka while-nya selesai. While-nya selesai masuk ke dalam if. If IH sama dengan bantu next info. Bantu next info adalah bantu next info 50. 50 sama dengan 50, benar. Maka masuk ke dalam if. Hapus sama dengan bantu next. Bantu next. Berarti hapusnya ada di sini. Hapus. Akhir sama dengan bantu. Akhir pindah ke bantu. Ke sini. Sekarang hapusnya berada di list 50. Kemudian if hapus sama dengan akhir. Apakah hapus sama dengan akhir? Tidak. Maka tidak masuk ke if, masuknya ke else. Bantu next sama dengan hapus next. Bantu next sama dengan hapus next. Panahnya ke 70. Karena hapus next itu adalah 70, berarti bantu next-nya berpindah menunjuk ke 70. Karena berpindah, maka panahnya ini kita hilangkan. Sementara yang 50 ini masih menunjuk ke 70. Sekarang lanjut free hapus. Nah, di sini list yang ditandai oleh variabel hapus akan dilakukan free. Free adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghapus sebuah list. Berarti list 50 ini akan dikeluarkan. Kemudian selesai ya, karena else-nya tidak dijalankan. Hapus sudah selesai, kemudian baca mundur. Kalau tadi baca maju, sekarang baca mundur berarti dibalik. Void baca mundur, tptr depan bantu, depan sama dengan awal. Awal sama dengan akhir. Awal sama dengan akhir. Do, bantu sama dengan depan. While bantu next tidak sama dengan akhir, maka bantu sama dengan bantu next. Oke, berarti bantunya pindah ke sini. Kita singkat lagi jadi B. Ke while lagi, bantu next tidak sama dengan akhir. Masih benar. Bantu sama dengan bantu next. Masih. Bantu sama dengan bantu next. Kemudian kembali ke while, bantu next tidak sama dengan akhir. Salah ya, karena bantu next itu adalah akhir. Karena salah, keluar dari while, akhir next sama dengan bantu. Akhir next sama dengan bantu. Akhir sama dengan bantu. Akhir sama dengan bantu. Akhirnya pindah ke sini. Setelah selesai, dicek kondisinya while akhir tidak sama dengan depan. Akhir tidak sama dengan depan. Berarti kondisi do while ini masih akan berjalan selama akhir tidak sama dengan depan. Selama do while ini berjalan, yang akan terjadi adalah mengubah arah panahnya dari kiri ke kanan seperti yang terjadi pada 70 ke 100. Yang tadinya 70 menunjuk ke 100 menjadi 100 menunjuk ke 70. Kita coba sekali lagi ya. Setelah itu kita langsung sesuaikan aja gambarnya. Bantu sama dengan depan. Bantu di sini. While bantu next tidak sama dengan akhir. While bantu next tidak sama dengan akhir. Benar. Bantu sama dengan bantu next. Bantunya pindah ke sini. Kembali ke while lagi, bantu next tidak sama dengan akhir. Benar. Bantu sama dengan bantu next. Kembali ke while, bantu next tidak sama dengan akhir. Salah, karena bantu next ini sudah akhir. Keluar dari while, akhir next sama dengan bantu. Di sini panahnya
Yang 70 menunjuk ke 75. Itu artinya panah 70 ke 100 ini sudah tidak ada. Akhir sama dengan bantu. Oke, begitu ya. Kondisi duel ini akan terus berjalan sampai panahnya ke kiri semua. Baik, inilah kondisinya setelah dilakukan proses duel. Dan sekarang sampai di sini. Akhir next sama dengan 0. Ini akhir next. Kita ubah menjadi 0. Kemudian bantu sama dengan awal. Bantu ada di awal. Kemudian masuk ke while. Bantu tidak sama dengan 0. Benar. Cout bantu info. Berarti cout 100. Bantu sama dengan bantu next. Bantu next adalah 70. Cout 70. Bantu next 25. Cout 25. Bantu next 20. Cout 20. Bantu next 5. Cout 5. Bantu next 0. Kondisi while selesai. Baca mundur sudah dilakukan. Outputnya akan seperti ini. Coba kita jalankan. Baik, ini adalah hasil programnya. List mula-mula 5, 20, 25, 50, 70, 100. Hapus node 50. Kondisi list setelah dihapus dibaca dari belakang 100, 70, 25, 20, dan 5. Untuk yang contoh 2 ini hampir sama, perbedaannya ada pada sisip yang dibagi menjadi 3 fungsi dan tidak ada baca mundur di sini. Adanya hanya cetak. Cetak ini sama saja seperti baca maju. Jadi begitulah penjelasan dari modul 3. Terima kasih.